Oke, ini dia kembali lagi di Ngobal. Nah, itu dia. Kira-kira kalau kita coba lebih dalam bahas Manchester City di Liga setelah beberapa kali pertandingan atau 3-4 week dia tidak perform, apakah bisa comeback lagi? Bisa kira-kira mampu gak nih City bersaing dengan Liverpool untuk merebut juara? Dengan tentunya masih ada potensi dari Arsenal dan Chelsea juga yang mengganggu. Tapi saya kira kalau dia dilihat dari pemain, Liverpool sama City masih jadi yang terdepan lah. Nah, dengan kondisi City yang sekarang, apakah bisa nggak untuk balik lagi ke performa yang ya selayaknya City lah? Sebenarnya pembahasan ini agak bias ya dari kita berdua, karena kita berdua mendukung Liverpool dan Arsenal. Tapi melihat performa City untuk saat ini, untuk kembali lagi ke performa semestinya, jalurnya Pep Guardiola yang biasa memperebutkan gelar juara, sepertinya agak berat dulu. Kenapa bisa berat? Beberapa pemain kunci dari Manchester City ini belum stabil setelah terkena cedera dulu. Terus badai cedera juga melanda Manchester City untuk saat ini kan. Sepertinya agak berat. Tapi kita lihat sampai nanti Boxing Day. Setelah Boxing Day dan juga transfer window dibuka ya? Pertengahan musim dibuka. Kita lihat pergerakan City seperti apa. City kemarin menang ya? Menang. Game week selanjutnya tuh City lawan MU ya. Derby Manchester. Sebenarnya tuh kalau kita mau lihat City bisa bounce back atau enggaknya tuh bisa dilihat dari sana. Ya, dari ketika City lawan MU nanti tanggal 15 kalau nggak salah. Apakah City bisa bukan menenggelamkan lagi MU ya kalau sekarang, tapi apakah City bisa kembali lagi dengan performa yang ya mungkin pemain yang seadanya, tapi kan kalau dilihat dari pemain pun sebenarnya kan kedalaman squad City termasuk yang paling bagus di IPL. Harusnya sih Pep Guardiola tidak stuck ya, harusnya ya nggak stuck kecuali mungkin beberapa pemain sentral ya, kan seperti yang tadi saya singgung tuh. Beberapa pemain kunci dari Manchester City sedang mengalami cedera, ya, dan beberapa pemain yang telah sembuh dari cedera belum bisa memperlihatkan performa terbaiknya. Apalagi mungkin ya, setahu saya karena kemarin melihat pertandingan Liverpool lawan Manchester City, seperti bukan Manchester City yang biasanya yang tiba-tiba posisi bolanya kurang. Justru malah lebih banyak Liverpool yang memegang bola. Itu sangat tidak City banget. Dengan bertahannya juga seperti kewalahan meskipun kalahnya tipis lah ya. Ya, sebenarnya kan kalau ngomongin Manchester City ada beberapa sosok lah ya yang 5 atau 4 musim terakhir jadi sosok penting di City, termasuk peraih Ballon d'Or juga. Rodri kan sampai sekarang kan belum sembuh dari cedera. Itu kan sebenarnya yang paling sangat-sangat kelihatan dari Manchester City ketika dia gak ada Rodri. Musim kemarin pun kan sebenarnya Rodri sempat cedera dan City pun sempat kelabakan tuh di awal-awal sampai akhirnya bisa menyusul Arsenal. Tapi kemungkinan sekarang pun dia mengalami hal yang serupa musim kemarin, tapi saya lihatnya musim ini kalau musim kemarin masih bisa ketolong dengan ketajaman Haaland. Nah, sekarang Haaland itu seakan terisolir, mungkin salah satunya kehilangan sosok KDB juga yang sangat jarang dimainkan. Sekalinya dimainkan pun kan dia tidak sampai 90 menit mainnya.
Terus beberapa pemain kayak seperti Phil Foden, Bernardo Silva juga kan lagi underperform. Mungkin itu juga jadi salah satu halan yang makin kelihatan bahwa dia kesulitan. Mungkin seperti ini dong, menurut saya. Erling Haaland ini baru 3 musim ya, kalau nggak salah. Ya, Di Manchester City. ini musim ketiga. Sekarang musim ketiga. Pada saat Erling Haaland datang ke Manchester City di musim pertama, dia termasuk orang yang apa namanya adaptasinya cepat. Ya, sangat-sangat cepat. Sangat-sangat cepat Sangat dengan cepat permainan Pep Guardiola. Tapi di saat itu juga tim-tim lain bisa membaca pergerakan Erling Haaland. Pergerakan Erling Haaland. Di satu musim, 2 musim, 3 musim ini hampir semua pemain bertahan di IPL sudah tahu bagaimana cara untuk menghentikan Haaland. Ya. Selain itu, KDB yang biasanya menjadi pengumpan, Ya. sekarang kan banyak cederanya juga. Ya, banyak cedera, performanya juga lagi menurun. Ya itu tadilah ya sebenarnya kan yang membuat Haaland sekarang jadi terisolir pun, dia menjadi susah mencetak gol pun karena KDB sebagai motor serangannya tuh lagi melampaui. ya. Nah itu mungkin ya jadi yang masalahnya di Haaland. Di Haaland, ya. Nah tapi kan justru kan yang jadi poinnya itu, apakah Pep harus selalu mengandalkan pemain-pemain bintangnya untuk terus bermain bagus? Karena kelihatan tuh selama ini kan kita selalu mengagung-agungkan sosok Pep Guardiola, tapi kita lupa tuh bahwa Pep itu di Barca, di Munchen, sekalipun di City itu tuh selalu ditopang dengan pemain-pemain bintang. Gak pernah tuh dia megang tim Yang mediocre lah ya. yang mediocre, gak pernah tuh. Ya sekalipun tim besar pasti kedalaman squadnya tuh ya. bagus lah ya. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar tuh. Sebenarnya Pep Guardiola itu apakah sama kayak pelatih-pelatih yang yang mungkin sering orang bilang atau sering pandit bilang bahwa kayak misalkan Zinedine Zidane yang sebenarnya dia tuh gak punya taktik, hanya mengandalkan pemain hebat saja, atau Carlo Ancelotti. Nah, apakah Pep Guardiola juga begitu? Tapi kan rasa-rasanya kalau kita ngomongin taktik Pep Guardiola itu kan sangat jauh berbeda ya. Sangat jauh berbeda dengan kondisi Pep Guardiola yang ketika bermain sangat interaktif, semua pemain hidup ya. Benar-benar dia kan selalu punya filosofi bahwa bertahan yang baik itu ketika kita mampu dalam melaksanakan serangan yang baik, dan itu tuh kalau kita menguasai bola, menyerang ya kita nggak akan kebobolan. Dan itu kan selalu yang digunakan oleh Pep Guardiola ya. Nah sekarang tuh seakan-akan kehilangan tuh Possession football, Bro. Iya, Possession footballnya hilang. Mungkin ini dong, secara kedalaman skuad untuk sekarang ini Manchester City menurut saya tidak terlalu bagus ya. Entah itu karena badai cedera, tapi pembelian pemainnya pun juga agak aneh sih enggak sebenarnya, tapi beberapa pemain yang dibeli ini tidak perform lah bisa dibilang. Seperti Matheus Nunes mungkin lah ya, salah satunya mungkin. Ya saya pikir sih kalau kita gini lah ya, termasuk kan kembalinya juga Gundogan. Gundogan kan ternyata kan tidak seperti Gundogan yang membawa City juara champion ya. Nah sekarang kan Gundogan belum bisa membangun lagi chemistry mungkin dengan yang lain, atau mungkin masanya juga sudah habis. Tapi sosok Matheus Nunes pun yang mungkin diharapkan Pep bisa menggantikan Gundogan di posisi itu atau menggantikan. Nah masalahnya kan Matheus Nunes itu bukan pemain tengah yang seperti Rodri atau seperti Gundogan yang bisa menguasai lini tengah segala macamnya. Enggak, karena dia kan sebenarnya masih 2 atau 3 tingkat di bawah KDB kan lah ya. Dan itu ternyata membuat taktik Pep tidak berjalan. Balik lagi ke dalam skuad tuh. Sebenarnya Manchester City ini kalau Anda lihat belakangan ini selalu membeli sayap. Ya. Sedangkan si pemain tengahnya itu hanya diisi oleh
mohon maaf, orang tua. Ya, Seperti mendatangkan Kopaci, Ya. mendatangkan kembali Ilkay Gundogan. Ya. Belum ada tuh suksesor pengganti dari KDB, ya. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Ya sekalipun sebenarnya kalau Rodri memang sekarang kan masih termasuk di masa emasnya dia lah ya. Umur 27 28 ya? 28 Rodri sebenarnya kan itu 28 tuh lagi top-topnya lah ya. Cuman kan memang terkendala dengan cedera lah ya yang dideritanya. Nah permasalahannya tuh, nah itu tadi banyak pemain City ternyata kan regenerasinya tuh telat ya, terbilang telat regenerasinya. Pemain-pemain yang kayak KDB, Bernardo yang mungkin sudah dari 7-8 musim ke belakang membela City, tidak ada pengganti yang sepadan. Yang niatnya mungkin rekrut Matheus Nunes pun kan sebenarnya kan untuk regenerasi itu, tapi ternyata tidak berjalan mungkin ya. Selama itu ya benar kata Om tadi, City selama ini merekrut banyaknya tuh pemain di sayap, ya kayak Doku, Sapinho. Sebetulnya ini Dok, kalau untuk pemain tengah, Manchester City pernah membeli Calvin Phillips Dok. Iya. Dan ternyata Calvin Phillips tidak perform di Manchester City. Tidak perform. Itu yang sebenarnya jadi pertanyaan saya tuh. Entah tidak perform, tapi kan dia juga tidak mendapatkan menit bermain sebenarnya kan. Nah itu Calvin Phillips itu kan tipikalnya itu hampir sama kayak Rodri lah ya, dia jangkar, bukan tipikal kayak Declan Rice yang box to box ya, defensifnya yang box to box gitu. Enggak kan, dia lebih jangkar, hampir mirip kayak Rodri. Tapi pas Calvin Phillips itu kan 3 musim ke belakang ya direkrut sama City, tapi ya itu udah dia itu tidak diberi menit bermain, sekalinya diberi menit bermain tidak perform. Nah itu mungkin jadi masalah yang akhirnya kan dia juga dijual juga kembali. Nah kira-kira tuh ya solusinya untuk Manchester City, karena yang saya lihat tuh sampai sekarang dia masih bertumpu ke KDB, Haaland sama Rodri. Sementara pemain-pemain kayak Phil Foden yang musim kemarin jadi pemain terbaik IPL, musim ini bukan hampir tidak terlihat ya sebenarnya. Cuman ya itu hampir semua pemain City tidak perform lah ya, termasuk ya ditambah lagi Ederson yang banyak cedera juga. Beberapa pemain belakang juga ada yang cedera. Pemain belakang yang main pun ya mungkin kehilangan semangat karena beberapa poin pentingnya juga tidak perform atau ada yang cedera juga. Ya mungkin itu baliknya lagi kan ke psikologis lah ya, psikologis pemain City lah ya. Nah itu kan pinter-pinternya Pep mungkin sekarang memainkan di ruang gantinya kayak gimana tuh cara motivasinya ya, atau mungkin, nah itu kan yang jadi pertanyaannya, apakah City sebenarnya bisa enggak kembali lagi ke jalur yang sebenarnya, persaingan dengan Liverpool, ditambah lagi sekarang kan poin juga cukup jauh dengan Liverpool. Bedanya kalau kita mau realistis kan sebenarnya kalau dilihat dari pemain, dari permainan, yang paling potensial untuk menjadi juara IPL sekarang itu kan sebenarnya kan tetap saya masih berharap, atau ya ini mah saya realistis ya tanpa mengesampingkan tim saya sendiri gitu ya, Arsenal. Tapi yang kalau saya mau realistis ya Liverpool sama City. Tapi sekarang City akan bertarung ya habis-habisan nanti sampai akhir tuh, saya pikir sih masih City dua tim itu ya, masih 2 tim itulah ya. Ya Arsenal sama Chelsea akan mengganggu lah. Nah sekarang kan Chelsea lagi bagus, dia di posisi 2 belum tergeser juga, ditambah Arsenal yang inkonsisten karena ada beberapa pemain yang cedera juga. Jadi mungkin ini kan sebenarnya memudahkan Liverpool sebenarnya kan. Meskipun sebenarnya Liverpool juga diterpa badai cedera ya, meskipun tidak banyak pemain, tapi untungnya Liverpool memiliki skuad yang bukan lebih dalam sih ya. Si pemain inti dan pengganti ini bisa perform intinya. Nah itu meskipun secara kualitas tidak sama ya, tidak sama, tapi setiap si pemain pengganti dimainkan, mereka selalu memberikan yang terbaik. Ya, nah itu mungkin salah satu keahlian dari Slot ya. Nah, karena motivasi pemainnya, nah itu baik lah ya. Nah mungkin Om lebih tahu lah ya gimana Liverpool. Tapi saya rasa sih kalau musim ini City-nya masih gini-gini aja, ya ini sih jalan tol
bagus sih buat Liverpool, untuk juara ya. Sedangkan dengan ya maaf bukannya kita mengesampingkan Chelsea yang lagi bagus, tapi saya rasa dengan kondisi pemain yang hampir seluruh pemainnya itu pemain muda, untuk dia konsisten sampai akhir musim itu sulit sebenarnya, sangat sulit. Kenapa sulit? Karena itu sudah tercontoh di Arsenal 2 musim terakhir, dia pegang peringkat 1 tuh pasti 10 pertandingan terakhir goyang yang sampai akhirnya kan tersalip juga 2 musim terakhir oleh City. Nah, saya rasa Chelsea pun akan mengalami hal yang serupa. Karena kebanyakan pemain muda. Itu kan mentalnya pemain muda kan beda dengan pemain yang sudah berpengalaman dan matang lah ya. Nah, Liverpool kan punya itu. Ada mungkin lah ya, saya lihatnya tuh kalau di Liverpool ada 3 sosok pemain yang termasuk sangat matang, yaitu Alisson meskipun dia beberapa sedang cedera, Virgil van Dijk sama Mohamed Salah. 3 pemain itu tuh yang 6 musim terakhir bisa mengangkat Liverpool lah ya. Saya masih ingat 3 musim ke belakang kalau nggak salah Liverpool mengejar juara atau piala di 4 kompetisi ya. Liga Inggris, FA, Champion, Carabao. sama Carabao. Itu tidak bisa semua tim melakukan itu meskipun pada akhirnya dia tidak juara Champion ataupun tidak juara Premier League lah ya. Tapi di masa itu seingat saya tuh ya 2022-2023 ya, kalau kita ngomongin klub terbaik ya Liverpool, bukan City atau Madrid pada waktu itu. Nah, itu kan mereka bertiga itu ya bisa memerankan peran bahwa kita punya mental sebagai pemain senior yang bisa mungkin ngemong ke beberapa pemain lain lah ya yang masih di bawah mereka. Nah, itu tuh tidak dimiliki oleh Arsenal dan Chelsea. Ya, benar. City punya itu sebenarnya, sangat-sangat punya sebenarnya. Ya kayak Ruben Dias, Rodri, mungkin di depan ada Bernardo juga. Tapi ternyata mental pemain-pemain City tidak sekuat mental pemain Liverpool lah ya. Ditambah lagi kalau Liverpool yang saya lihat sih yaitu kehebatan pelatihnya lah ya. Mungkin seperti ini dong. Kalau untuk Manchester City, saya melihat seperti sudah habis masanya. Sudah habis. Seperti apa ya? Seperti kalau kita bermain sebuah game ketika sudah final nih, karena mereka udah dapat champion, udahlah, apalagi yang dikejar gitu, udah juara ini. Seperti itu saya lihat. Dan ya kembali lagi, saya rasa titik balik dari Manchester City selain pertandingan derby Manchester nanti setelah transfer window menurut saya. Apa yang akan dilakukan Pep dan Manchester City terhadap tim ini? Nah, itu patut kita tunggu sebenarnya ya, titik balik Manchester City khususnya Pep mungkin lah ya, mau diapakan nih City mungkin lah ya gitu. Soalnya belakangan ini seliweran Pep Guardiola ini sering di counting sama fans gitu. Seperti waktu lawan Liverpool yang melihatkan gestur 6 trofi. Iya. Terus ramai juga kalau nggak salah kemarin ditanya oleh wartawan yang ngamuk-ngamuk. Mungkin setelah sign kontrak, pertanyaan kontrak. Iya. Sepertinya Pep Guardiola lebih pusing sekarang. Iya, pasti. Sebenarnya kan harusnya tuh ya, City itu sekarang sedang ada dalam tekanan tinggi. Karena dia sudah menjuarai Liga Champions. Ya? Nah, itu kan tekanan yang mungkin dirasakan tim-tim seperti kayak Real Madrid, Barca, ya termasuk Liverpool juga. Ada pressure yang mungkin berbeda lah ya dengan musim-musim sebelumnya. Setelah juara Champions lah ya. Mungkin ekspektasi fans City atau fans sepak bola pada umumnya lebih berharap bahwa Manchester City itu jadi salah satu tim besar dan yang konsisten juara, yang cuma dia itu nggak handal dalam meraih juara Liga tapi Eropa juga. Nah, tapi kan pada dasarnya kan sebenarnya tuh bukan di Pepnya, karena kan kalau ngomongin Liga Champion, Pep tuh kan sebelum sama City dia udah pernah juara Champion bersama Barcelona, yang mungkin agak sulit diterapin di City untuk mempertahankan gelar itulah ya.
di Barca dia 2 kali champion ya atau 3? 2008, 2010. Dua. Terakhir juara tuh Barca champion 2014 apa ya? 14 sama Munchen. Ya mungkin itulah ya. Dia 2 atau 3 piala champion lah ya sama Barca. Sekarang sama City yang ya itu saya sih ngerasanya balik lagi ke psikologis pemain yang tidak bisa memainkan mentalnya mungkin lah ya. Mentalnya yang ternyata pemain-pemain City tidak sekuat atau apa ya, tidak punya mental juara yang tinggi lah, itulah mungkin mereka sudah merasa cukup. Kenapa mungkin salah satunya saya rasa sih salah satunya kenapa Pep banyak gestur apa juara segala macamnya tuh ya karena mereka sudah ngerasa puas ya. Sedangkan sepak bola itu kan terus berjalan gini lah ya. Piala Champion City 1 kali itu gak akan ada artinya 5 tahun ke depan. Gak akan ada artinya. Lah, memang Madrid yang udah 13 kali ya, 13 kali juara champion. Memang fans-fansnya ketika Madrid sedang goyang, apakah mereka membanggakan 13 itu? Rasa-rasanya juga kan nggak terlalu gitulah ya. Apa ini City yang baru 1 pantas? Nah itu kan yang jadi pertanyaan lah ya. Nah itu kan balik lagi ke psikologis tim lah ya. Tidak hanya Pep dan pemain, tapi tim lah ya secara keseluruhan lah gitu. Untuk City mungkin ya kita berharap lah ya City bisa kembali lagi. Kita tunggu lah ya titik balik City setelah transfer window, bagaimana pergerakan Pep juga di transfer window-nya gimana, kita tunggu. Kita coba lompat ke La Liga yang dimana sekarang tuh Barca masih menempati posisi 1 disusul Real Madrid dan yang ketiga Atletico Madrid tuh. Tapi yang jadi apa ya? Yang saya selalu notice tuh kalau di La Liga khususnya di musim ini Barca sama Madrid itu kan sangat-sangat belum konsisten lah ya. Barca sempat konsisten 4 pertandingan berturut-turut menang, termasuk mengalahkan Madrid dengan skor yang cukup telak juga. Tapi setelah itu kayak artis yang baru naik terus dia star syndrome, kelabakan lagi tuh. Rapinya yang 4 pertandingan itu wah sangat apa ya, kayak kerasukan pemain-pemain Brazil tuh dia. Tapi sekarang gak kelihatan lagi tuh. Lewi yang makin menumpul juga sebenarnya meskipun dia top skor. Mungkin permasalahan Haaland juga sama seperti Lionel. Iya. Gimana tuh Om lihatnya Barca termasuk Madrid pun yang ternyata belum konsisten lah ya di Liga maupun di Champions sebenarnya. Kalau untuk di Liga ya ngomongin Barca, menurut saya permasalahannya seperti Arsenal 2-3 tahun kebelakang. Pemain muda. Barca didominasi pemain muda sekarang. Ditambah pelatih yang baru juga kan. Jadi apa ya, permainan Barca ini kalau saya nonton waktu itu belum konsisten, punya pattern bermainnya seperti apa sih gitu. Mungkin kalau yang sering orang bilang tuh filosofi Barca sebenarnya yang mana sih? Apakah masih mempertahankan filosofi yang lamanya itu tiki taka atau memang diganti? Kalaupun memang digantinya kan sebenarnya belum kelihatan ya filosofi yang sebenarnya atau pattern yang sebenarnya sekarang tuh Barca seperti apa lah ya gitu. Dan tadi sempat saya singgung juga pemain muda. Beberapa pemain kunci Barca ini kan sekarang pemain muda ya. Seperti backnya di Kubarsi, di tengahnya Pedri dan Gavi yang mereka sangat-sangat muda. Di depan juga Lamine Yamal. Lamine Yamal pemain sangat muda lah. Memang berpotensi sangat hebat Lamine Yamal, tapi setelah pemain muda, kita tidak tahu kestabilan mereka seperti apa dalam sebuah menjalani kompetisi yang panjang. Ya itu mungkin balik lagi ke apa ya? Mungkin lah yang membedakan itu kan sebenarnya dari sisi egois terhadap diri sendiri lah ya, ingin rasa, apalagi Lamine Yamal menjadi pemain muda terbaik di Euro kemarin juga. Pipro dia dapat. Yang saya takutkan sebenarnya kan dari pemain-pemain muda ini kan
bagaimana setelah dia mendapatkan penghargaan itu, apakah dia bisa mempertahankannya sampai dia mendapatkan penghargaan yang lebih dari itu, atau dia merasa puas. Nah itu kan ya sebenarnya yang jadi pertanyaan yang mungkin kita tidak bisa lihat tuh ya dari pemain-pemain sekarang, seperti halnya misalkan Ronaldo dan Messi. Ketika mereka mendapatkan penghargaan, mereka tuh tidak berhenti di situ tapi terus sampai dia mendapatkan limit terakhirnya. Ya terlalu misalkan Messi dengan 7 Ballon d'Or-nya, meskipun dengan segala kontroversinya, Ronaldo pun sama dengan 5 Ballon d'Or-nya. Tapi kan pada akhirnya mereka tuh tidak berhenti ketika mendapatkan satu penghargaan atau 2 penghargaan di situ, tidak merasa puas, tapi bagaimana caranya dia tuh terus mendapatkan lagi yang lebih lagi lah, itu sampai mentok di limitnya lah. Nah itu kan yang sebenarnya kan yang saya tidak lihat di pemain-pemain sekarang lah ya, termasuk misalkan Haaland, Mbappe yang digadang-gadang bisa menggantikan era Ronaldo, Messi. Mbappe di Madrid juga apa ya? Aduh, kok Mbappe tuh kayak gini lah ya. Kalau saya mau analogikan, kalau kita lagi mengendari motor, ada nosnya. Nah, nosnya itu nggak ada sekarang tuh Mbappe tuh. Nosnya tuh hilang. Entah nggak diisi lagi nosnya atau gimana. Haaland pun kan ternyata tidak punya mental di situ. Nah, pemain-pemain yang sekarang tuh, yang saya lihat tuh ya kayak itu, mereka selalu cepat puas. Ya mungkin lah ya, nggak akan ada yang bisa menggantikan sosok Messi sama Ronaldo. Rivalitas yang saya rasa sih tanpa batas. Rivalitas dan konsistennya. Nah itu konsistennya lah ya. Beberapa pemain memuji mereka berdua karena konsistennya. Nah itu. Mereka tetap berada di top perform dalam beberapa tahun, mungkin 10 tahun ke belakang ya. 10 tahun jangka waktu, 10 tahun lebih mungkin. Ya sebenarnya kan bisa konsisten. Ya, kisaran kalau saya lihat sih, kalau mau narik sangat ke belakang kan sebenarnya 20 tahun terakhir ya dikuasai oleh mereka berdua kan sebenarnya. Kurun waktu dari ketika Ronaldo pindah ke MU musim 2003-2004 itu kan sudah menunjukkan bahwa dia bukan pemain biasa-biasa saja. Messi pun begitu, ketika 2005-an dia mulai masuk di skuad utama Barca, sampai akhirnya dia pindah ke PSG pun kan itu sangat menunjukkan bahwa Messi itu ya salah satu anugerah yang diciptakan Tuhan untuk sepak bola. Ya sebenarnya kan gambarannya itu Messi sama Ronaldo. Itulah ya, yang mungkin kita tidak bisa lihat lagi di pemain baru yang sekarang lah, yang mungkin kita sempat berharap Haaland sama Mbappe pun ternyata tidak. Entah berapa tahun lagi kita bisa mendapatkan kenikmatan seperti kita lihat Messi sama Ronaldo. Ya saya masih berharap lah ya, coba kita balik lagi ke Barca sama Madrid yang tidak konsisten di Liga lah ya. Apa hal yang paling fundamental yang mungkin yang tidak jadi penunjang lah ya untuk Barca sama Madrid konsisten, selain misalkan Barca pemainnya tuh masih muda lah ya. Nah kalau di Madrid sendiri misalkan, kalau di Madrid menurut saya sih dulu ya, sebenarnya hampir sama seperti Manchester City. Suksesor pengganti dari pemain terdahulunya. Setelah Casemiro dan Toni Kroos tidak ada. Suksesornya kan kalau nggak salah tadinya ada Camavinga sama Tchouaméni. Dan kedua orang tersebut tidak bisa ternyata menggantikan hal tersebut. Dan karena ya Real Madrid Real Madrid selalu membawa pemain bintang, dia membawa Jude Bellingham sama Mbappe yang ternyata tidak bisa tune in dalam permainan Real Madrid. Mungkin salah satu alasan mengapa beberapa, khususnya Koci mungkin ya, yang bilang Ancelotti ingin taktik, ya terlihat saat ini. Benar. Ketika Mbappe datang, dia tidak bisa mengotak-ngatik bagaimana cara memainkan Mbappe dan Vinicius Junior bersama. Iya, itu dia. Sebenarnya kan yang jadi permasalahan. Nah, itu saya setuju lah ya. Itu balik lagi mungkin lah ya ke ego lah ya, mungkin ego yang mungkin itu yang salah satu membedakan Mbappe, Haaland sama Ronaldo, Messi lah ya.
mereka tetap jadi nomor satu di tengah-tengah tim yang pemainnya tuh bintang semua. Lah, apa bedanya kan sebenarnya apa yang dialami Haaland sekarang sama Mbappe sekarang, mereka tuh sama-sama punya rekan-rekan yang sama-sama bagus lah ya. Tapi kan Messi bermain untuk tim mungkin. Nah, mungkin Mbappe pun ngerasa bahwa ya saya mau menunjukkan untuk diri saya lah ya. Termasuk mungkin Vinicius pun begitu, karena hampir sudah berapa kali main di Liga pun kan sudah masuk game week 14, tapi tidak apa ya, ya itulah, tidak tune in lah ya, tidak tune in lah ya. Nah, coba kita lihat lah ya, apakah bisa Real Madrid, karena kan ini tidak akan apa ya, mungkin tidak akan mudah untuk Ancelotti atau untuk pelatih yang taruh misalkan Ancelotti diganti pun itu kan tidak akan mudah bagaimana memainkan atau apa ya, punya cara mungkin lah ya, bagaimana agar Mbappe sama Vinicius di depan bisa tune in atau seenggaknya lah ya, bermain bersama, bermain bareng, dan pada akhirnya kan kembali lagi keuntungannya kan untuk tim. Nah, itu kan jadi pertanyaan, ditambah lagi dengan Jude Bellingham yang saya rasa sih salah satu pemain overrated lah ya, overrated, dan oke lah, kita apresiasi musim kemarin Jude Bellingham salah satu pemain yang banyak mencetak gol, bisa dibilang menggendong Real Madrid. Iya, menggendong Real Madrid juga. Tapi kalau memang dia pemain hebat, harusnya tidak semusim dong. Ya. Bagusnya, harusnya kan itulah ya. Nah, kira-kira apakah Real Madrid bisa memainkan lagi permainan yang selayaknya Real Madrid, raksasa Eropa, dengan pemain-pemain bintangnya sekarang lah? Kalau menurut saya sih itu agak berat ya sebenarnya. Untuk Real Madrid kembali menjadi tim besar yang sulit dikalahkan lah ya, bisa dibilang. Karena sebenarnya kalau lihat permainan Ancelotti kan dari tahun kemarin juga yang memang bisa dibilang ini taktik lah ya. Karena beberapa kali bermain pragmatis seperti itu. Tapi kan bermain pragmatis yang ditunjang oleh pemain-pemain hebat. Ya. Perbedaannya tahun kemarin dan sekarang mungkin itu. Beberapa pemain sekarang yang digadang-gadang menjadi pemain hebat itu tidak bisa memberikan performa terbaiknya untuk saat ini. Tapi saya tidak tahu juga nantinya. Tapi sepertinya di transfer window nanti saya rasa Real Madrid pasti membeli pemain tengah sih. Karena tidak dipungkiri lini tengah Real Madrid sangat-sangat membutuhkan seorang pemain yang bisa mengatur ritme permainan seperti Toni Kroos. Meskipun tidak lah ya, pemain tengah Madrid itu termasuk yang gemuk, sangat gemuk lah ya sebenarnya. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin sosok di tengah yang bisa mengatur ritme kan sebenarnya masih ada Luka Modric, yang meskipun tipe permainannya beda dengan Toni Kroos, tapi kan saya pikir sih dia harusnya sih masih bisa mengordinir atau mengorganisasi pemain-pemain muda yang lain. Tapi ternyata kan ya mungkin karena Luka Modric juga sudah terlalu tua, 39 tahun. Ya berarti kan sebenarnya kalau dilihat dari permasalahan itu kan seperti kayak Om tadi, bahwa permasalahan Real Madrid itu hampir sama seperti di Manchester City. Berarti sama, kita nunggu di transfer window sekarang, nanti setelah pertengahan musim apa yang akan dilakukan oleh Real Madrid, mungkin gitu ya. Oke. Kalau untuk Barca sendiri, salah satunya mungkin karena tadi lah ya, yang terbesar itu kan karena pemain-pemainnya itu muda, termasuk lah ya untuk di tengah pun kan sebenarnya kan sangat banyak pemain yang dari La Masia yang baru yang baru dipromosikan. Nah ini mungkin apakah Barca seenggaknya bisa mengamankan terus posisi puncak sampai akhir musim dengan kondisi pemain yang hampir semuanya pemain muda, pemain dari La Masia, apakah bisa? Agak berat sih sebenarnya. Kalau
apa mencapai gelar juara Ya, untuk Barcelona. Karena beberapa pemain muda ini ya seperti yang tadi saya bilang sangat tidak konsisten. oke. Ketidakkonsistenan ini yang harus apa ya dievaluasi mungkin oleh tim pelatih. Lebih ke situ sih kalau untuk Barcelona. Tapi untuk mendatangkan pemain baru karena Barcelona Iyalah, kita semua tahu lah ya. apa ya bilangnya Dengan kondisi keuangan lah ya, mungkin lah itu lah ya. kondisi keuangan yang seperti sekarang sepertinya Barcelona agak Sulit lah ya. sulit. Mungkin kalau tidak harus mungkin untuk mendatangkan. mendatangkan pemain baru kecuali gratisan Oke. Gratis atau mungkin loan? atau mungkin loan bisa Ya. ya. Berarti sulit lah ya. Nah, yang jadi permasalahan itu di Liga Spanyol itu atau di La Liga sekarang itu kan hampir semua tim itu sedang menurun. Oh ya, Hampir semua tim sedang menurun. Sebenarnya kan yang membuat Barcelona di posisi puncak pun karena bukan mereka hebat kan pada dasarnya ya, kalau kita mau lebih dalam lagi ya karena tim-tim lain pun ya sedang menurun lah ya. Ya termasuk Real Madrid, ATM, Sevilla Valencia yang biasanya mengganggu 5 besar sekarang sudah tidak ada. Ya kalau bisa saja mungkin lah ya Barcelona bisa menjuarai dengan catatan tim-tim lain pun tidak konsisten ya, tetap seperti sekarang ya performanya. tetap seperti sekarang gitu mungkin lah ya Gitu. kalau untuk Barcelona lah ya. Nah coba kita lebih ini lagi lah. Kalau prediksi Liga Inggris, kita balik lagi ke Liga Inggris, ke Premier League. Apakah Om merasa sangat yakin Liverpool akan menjuarai Liga Inggris untuk sekarang musim ini? Kalau untuk optimis sebenarnya tidak ya, karena dengan Arne Slot yang baru datang, pasti akan ada beberapa intrik atau kejadian yang tidak diharapkan tentunya oleh fans-fansnya. Tapi saya berharap Arne Slot bisa stabil seperti sekarang, bahkan lebih baik lagi ke depannya. Tapi saya yakin perebutan gelar juara menurut saya akan terjadi oleh 3 tim dulu. Menurut saya, 3 tim antara Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. Justru City sampai akhir musim bakal tetap seperti ini. Menurut saya tidak konsisten. Tidak mungkin akan menjadi lebih baik, tapi untuk perebutan gelar juara sepertinya tidak akan. Oke. Justru mohon maaf, menurut saya yang lebih berpeluang besar untuk memperebutkan gelar juara itu adalah Chelsea. Meskipun ya seperti tadi Dul singgung memiliki skuad yang masih muda, relatif muda, tapi beberapa pemain ini di klub sebelumnya adalah pemain-pemain yang hebat. Ya. Dengan pelatih yang baru sekarang sepertinya sudah mulai tune in. Ya. Saya sangat sangat terkesan melihat Chelsea performanya sekarang sangat baik dan stabil. Oke, berarti sebenarnya kan kalau secara realistis Om pun sebenarnya kan bukan sangat lah ya, tidak terlalu optimis lah ya, kalau secara realistis tidak terlalu optimis bahwa Liverpool bisa dengan mudah juara karena beberapa klub pun ya termasuk Chelsea. Yang sebenarnya tuh ya tapi di benak saya sebenarnya kalau prediksi saya tuh tetap kalau dilihat gitu ya, Man City itu kan yang saya ingat tuh ya 4 musim terakhir tuh dia selalu telat panas. Telat panas, dia tuh kalau bahasa Belandanya itulah ngagerengsengnya di akhir, kalau gitulah ya. Nah, saya tuh sampai sekarang pun menunggu. Masih sakit hati, bro. Iyalah, jelas lah. 2 musim terakhir disalip. Tapi itu kan sebenarnya bukan karena City-nya bagus, tapi karena memang Arsenalnya yang tidak bisa mempertahankan kekonsistenannya, itu aja sebenarnya. Tapi di beberapa itu. Cuman saya masih menunggu lah. Saya masih menunggu gongnya City di game week berapa nih? Entah game week 20-an, game week pas mau masuk game week 30, karena saya rasa pasti City akan mengeluarkan peluru terakhirnya tuh ya nanti. Di akhir-akhir. Nah, kalau mau ngomong lebih dalam tentang Chelsea, kalau saya mau lebih realistis lagi, ya saya setuju sebenarnya pasti akan ada 3 tim yang akan memperebutkan gelar juara di akhir musim nanti. Tapi saya ragu kalau Arsenal bisa bersaing di situ. Jujur saja lah ya, dengan kondisi pemain Arsenal. Tapi kalau Arsenal
transfer window sekarang bisa membeli atau loan minimal striker, saya yakin 100% yang akan ganggu Liverpool di perebutan juara itu Arsenal, bukan Chelsea atau Man City. Tapi kalau Arsenalnya tidak membawa atau membeli pemain penyerang striker, ya saya rasa sih cuma 3 tim yang akan memperebutkan juara, Liverpool, City, sama Chelsea. Arsenal tetap di champion dengan posisi 4. Selebihnya ya gak apa-apa lah. Sebenarnya saya tuh selalu berharap Arsenal juara tuh selalu ada lah ya. Oh, kita ngefans juga kan lah ya. Tapi kalau mau realistis sebenarnya masih susah. Nah itulah ya. Tapi kalau Arsenalnya kalau Arteta tidak egois, dia kan selalu ngerasa bahwa Tim ini tidak membutuhkan striker. Bisa. Iya bisa. Bener bisa. Dengan catatan Bukayo Saka terus perform. Lah kalau Bukayo Saka tidak perform atau cedera, mau diapain? Berharap Raheem Sterling bisa main bagus kayak Ronaldo, gak akan. Itu kan apa tuh ya? Dia tuh naif, Kak. Kalau kata saya mana naif. Termasuk kan sebenarnya kapten timnya juga kan, Martin Odegaard. Dia pernah bilang pas diwawancara sama Koci pun dia bilang, ya kita gak butuh striker. Dengan tim ini saja. Nah, saya paham lah ya kalau mau masuk ke Martin Odegaard, dia kan termasuk yang stylish lah ya. Dia pasti percaya pada timnya yang sekarang lah. Ya. Tapi gak akan ngebantu sebenarnya. Itu ya kalau prediksi saya lah ya. Arsenal akan mengganggu Liverpool dengan catatan membeli striker. Tapi saya masih kalau prediksi sih tetap kayaknya masih Liverpool lah yang punya potensi besar untuk juara lah. Kalau untuk Liga Spanyol sendiri, dilihat dengan Barca dan Madrid, prediksinya seperti ini. Kalau untuk La Liga sendiri, sepertinya menurut saya, jika Atletico Madrid bisa lebih konsisten, justru Atletico Madrid yang akan memberikan sebuah kejutan dong. Oke. Untuk Barca dan Real Madrid. Tapi sepertinya untuk juara tetap Barca dan Real Madrid. Ditambahkan sebenarnya kan Atletico Madrid ada beberapa permasalahan, diantaranya kan banyak pemain baru yang masuk, termasuk kan di lini depan 2 diantaranya kan pemain baru semua tuh, ada Alvarez sama Sorloth. Itu kan pemain baru, meskipun Sorloth sebelum di musim kemarin dia di La Liga, tapi ternyata pada saat masuk ke Atletico Madrid tidak memberikan penampilan seperti di Villarreal. Nah, termasuk Alvarez yang baru-baru ini dia nyetelnya juga ya berarti kan sebenarnya masih antara Madrid sama Barca lah ya untuk juara. ATM bisa dengan catatan lebih konsisten. Oke. Itu dia lah ya. Mungkin untuk ngobrol kali ini kita coba rangkum beberapa dengan dari Liga Inggris, Manchester City yang mungkin ada beberapa kendala masalah, salah satunya dari masalah psikologis, terus ada beberapa pemain bintang yang cedera, terus juga Pep Guardiola yang terlalu mengandalkan